Ketika dunia berbicara tentang revolusi, jarang sekali istilah itu disandingkan dengan kata plastik. Revolusi sering diasosiasikan dengan perubahan politik, reformasi ekonomi, atau pembebasan sosial. Namun, di Burkina Faso, istilah revolusi plastik mulai memperoleh makna yang lebih dalam. Ia bukan sekadar kampanye kebersihan lingkungan, melainkan manifestasi simbolik dari perjuangan kedaulatan ekonomi dan kemandirian sosial di bawah kepemimpinan Ibrahim Traoré. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini menjadi bagian dari wacana tentang Africa's Rebirth, kebangkitan Afrika yang berusaha keluar dari ketergantungan struktural terhadap kekuatan asing. Pasca kudeta tahun 2022, Burkina Faso menghadapi situasi kompleks. Ketidakstabilan politik, tekanan keamanan akibat aktivitas kelompok bersenjata di wilayah Sahel, serta tantangan ekonomi yang berkepanjangan. Di tengah kondisi tersebut, pemerintahan Traoré mencoba mengartikulasikan paradigma baru pembangunan nasional yang menekankan kemandirian produksi, revitalisasi sumber daya lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari paradigma ini adalah gagasan tentang pengelolaan plastik sebagai sumber daya ekonomi, bukan sekedar limbah. Melalui program daur ulang dan inovasi berbasis komunitas, plastik diubah menjadi bahan baku industri ringan, produk rumah tangga, hingga material konstruksi berbiaya rendah. Pendekatan ini selaras dengan konsep circular economy yang semakin diadopsi oleh negara-negara berkembang. Model ekonomi yang menempatkan limbah sebagai input bagi proses produksi baru sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan mentah impor dan menekan dampak ekologis. Namun di Burkina Faso, inisiatif ini memiliki dimensi politik yang kuat. Dalam berbagai pernyataan publik, Traoré menekankan bahwa pengelolaan sumber daya domestik merupakan wujud nyata dari kedaulatan. Dengan demikian, revolusi plastik menjadi simbol perlawanan terhadap sistem ekonomi global yang selama puluhan tahun menempatkan negara-negara Afrika sebagai pemasok bahan mentah sekaligus penampung limbah dunia. Analisis terhadap wacana ini menunjukkan adanya dua lapisan makna. Pertama, lapisan pragmatis, proyek-proyek daur ulang plastik di Ouagadougou dan kota-kota lain telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi perempuan dan pemuda. Mereka dilatih untuk mengumpulkan, memilah, serta mengolah limbah plastik menjadi barang bernilai jual. Inisiatif semacam ini, meskipun masih berskala kecil, berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga sekaligus memperkuat kesadaran ekologis masyarakat. Kedua, lapisan ideologis. Kebijakan ini membentuk citra pemerintahan Traoré sebagai kekuatan transformatif yang menolak dominasi luar dan mengembalikan martabat ekonomi rakyat. Namun, sebagaimana setiap kebijakan pembangunan di negara pasca kolonial, terdapat paradoks yang tidak dapat diabaikan. Revolusi plastik memerlukan dukungan struktural, akses terhadap modal, teknologi daur ulang yang efisien, sistem logistik yang stabil, serta kerangka regulasi yang konsisten. Sayangnya, sebagian besar tantangan tersebut masih belum sepenuhnya teratasi di Burkina Faso. Ketergantungan pada bantuan luar negeri tetap tinggi, sementara kapasitas fiskal negara terbatas akibat pembiayaan sektor keamanan yang menyerap sebagian besar anggaran nasional. Dalam situasi seperti ini, keberlanjutan proyek-proyek lingkungan seringkali tergantung pada inisiatif lokal atau kerjasama LSM, bukan pada kebijakan makro yang sistematis. Dari perspektif sosiologis, revolusi plastik juga berfungsi sebagai arena konsolidasi identitas nasional. Dalam masyarakat yang terfragmentasi akibat konflik dan kemiskinan, partisipasi kolektif dalam pengelolaan lingkungan menghadirkan pengalaman baru tentang kebersamaan produktif. Pembersihan lingkungan, pelatihan keterampilan daur ulang, dan produksi barang lokal menciptakan jaringan sosial yang memperkuat solidaritas horizontal antar warga. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada rekonstruksi sosial yang menghubungkan kembali warga dengan negara dalam kerangka partisipatif. Namun demikian, analisis kritis perlu mempertanyakan, apakah narasi ekologis ini tidak sedang berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik bagi rezim militer? Dalam sejarah negara-negara berkembang, retorika kemandirian sering digunakan untuk menutupi sentralisasi kekuasaan dan pembatasan kebebasan sipil. Di bawah Traoré, wacana anti-imperialis dan nasionalisme ekonomi menjadi bagian dari strategi mobilisasi publik yang efektif, tetapi juga membuka potensi pembungkaman terhadap oposisi politik dengan dalih persatuan nasional. Dalam kerangka teori pembangunan kritis, ini menunjukkan ketegangan klasik antara developmental authoritarianism dan demokratisasi, di mana efektivitas pembangunan sering dicapai dengan mengorbankan pluralitas politik. Terlepas dari dimensi politik tersebut, fenomena yang terjadi di Burkina Faso tetap memberikan pelajaran penting bagi studi pembangunan di Afrika. Pertama, ia memperlihatkan bahwa transformasi ekonomi tidak selalu harus berangkat dari investasi besar atau bantuan internasional.
Inovasi berbasis masyarakat dapat berperan sebagai motor mikro yang menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat kemandirian warga. Kedua, ia menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam pembangunan, menggabungkan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik dalam satu kerangka kebijakan yang holistik. Ketiga, ia menegaskan bahwa simbol politik, meskipun seringkali ambigu, tetap memiliki kekuatan mobilisasi yang besar dalam konteks negara yang sedang mencari identitas pasca kolonial. Konsep Africa's Rebirth yang disematkan pada kisah ini sebetulnya lebih dari sekadar slogan romantis. Ia mencerminkan aspirasi kolektif bangsa-bangsa Afrika untuk mendefinisikan ulang modernitas berdasarkan nilai dan potensi lokal. Dalam konteks Burkina Faso, kebangkitan itu diartikulasikan melalui upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, kemandirian teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Jika revolusi plastik dapat bertahan dan berkembang dalam kerangka kebijakan yang inklusif dan berbasis ilmu pengetahuan, maka ia dapat menjadi model pembangunan alternatif yang layak diteladani di kawasan Sahel. Sebuah bottom-up transformation yang berangkat dari masalah paling sederhana namun menyentuh inti struktur ekonomi nasional. Pada akhirnya, revolusi plastik di Burkina Faso bukan hanya tentang pengelolaan limbah atau inovasi industri ringan. Ia adalah refleksi dari upaya sebuah bangsa untuk mengatasi ketergantungan, membangun kedaulatan, dan menegaskan kembali martabatnya di panggung global. Di tangan Ibrahim Traoré, simbol plastik berubah menjadi narasi politik dan mungkin juga menjadi benih bagi bentuk baru pembangunan Afrika, mandiri, ekologis, dan berkeadilan. Trash is a Togolese waste management company that recycles large domestic appliances left behind by garbage collectors, like this old refrigerator about to be transformed into a smart bin in just 48 hours. Nous avons choisi les vieux réfrigérateurs parce que la plupart des We chose old refrigerators because most of the trash bins that come to our market are made of plastic, and they deteriorate quickly and become garbage. et deviennent finalement So the name that I started with was Real Reintegrated, which was like my name, Rita, being played around with. But then, because when I started, I saw that there was a need for it to have environment or eco, something that when people hear it, they understand the goal. I was literally in the house with my friend, Aramide, so we're throwing eco, trade, this, that, and then I think I said equal, she said butter, and it just made sense to put it together. That was how we came up with the name, and so we had already printed 1,000 flyers.